Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Malam ini saya akan mencoba berbagi tentang merpati kolong yang saat dilatih sendiri, dia sudah mulai masuk kolong sampai ke bawah, landingnya di atas matras bagus, tapi di saat dia gandeng, burung itu biasanya ngebuang. Nah, ini dialami juga oleh burung saya waktu itu, yang pertama kali baru ngolong, kemudian dilatih terus dia sudah mulai agak agak rajin ngolong. Ketika digandeng dia bahkan nggak berani masuk kolong, dia nyelisip ya, jadi di luar kotakan itu malah. Padahal dari atas sudah lurus begitu, tapi dia nyeleweng keluar kotakan itu, kotakan kolong yang di atas itu. Dan juga itu dialami burungnya teman-teman saya, saat dia di engkel dia rajin ngolong bagus, tapi ketika digandeng, terutama burung gandengannya itu yang agak nakal, itu biasanya dia ngebuang ataupun nyelisip. Saya istilahkan nyelisip ya, dia nggak masuk tapi malah dari sampingnya. Itu yang saya amati ya, yang saya amati dari pengalaman saya dan juga pengamatan saya di lapangan. Itu biasanya burung yang begitu itu ada dua faktor yang menyebabkan dia nggak mau ngolong saat gandeng. Pertama, dia tenaganya belum bagus, artinya belum mumpuni untuk digandeng. Jadi dia tenaganya baru sampai pada level dia masuk kolong secara sendiri. Artinya di saat dia ngolong itu tenaga yang dikeluarkan belum full, artinya sebatas kemampuan dia saja. Maksudnya belum besar ya, tenaga yang dikeluarkan itu belum besar atau belum kuat untuk terbangan gandeng. Tapi kalau di saat dia tidak gandeng, dia masih kuat, karena biasanya burung merpati yang kita lepaskan atau kita latih itu, kalau dia sering terbang sendiri, itu biasanya dia kekuatan tubuhnya akan menyesuaikan dengan kebiasaan dia terbang. Jadi di saat dia sendiri dia sudah mampu untuk turun, tapi begitu digandeng dia belum mampu. Karena burung yang terbang sendiri dengan yang burung terbang gandeng itu beda. Artinya beda tenaga yang akan dipakai. Karena saat burung terbang gandeng itu dia akan bersaing untuk untuk sampai ke titik turunnya. Sedangkan kalau terbang sendiri itu biasanya burung itu akan nyantai. Coba teman-teman perhatikan ya, kalau dia terbang sendiri kadang dia siksa, kadang cuma semaunya dia terbangannya, tapi begitu digandeng dia akan berusaha rapat dengan gandengannya, atau bahkan kalau bisa dia akan melebihi musuhnya ya, melebihi gandengannya. Dia nggak mau nempel, ataupun kalau nempel dia tenaganya tetap akan mengimbangi burung yang menjadi gandengannya. Jadi di sini otomatis tenaganya yang dikeluarkan lebih besar daripada dia terbang sendiri. Nah, untuk mengatasi supaya dia saat gandeng mau turun nggak nelisip ataupun nggak buang, itu coba teman-teman biasakan dia gandeng, artinya dilatih gandeng. Dan untuk pelatihannya itu lebih bagus lagi kalau dari awal, maksudnya dari terbangan jarak yang pendek. Jadi
secara otomatis tubuh itu akan menyesuaikan kekuatan dia untuk terbang gandeng. Jadi latihan dari jarak dekat itu membiasakan dia akan mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin untuk gandeng dan untuk turun. Dan dilihat juga ya teman-teman, jangan sampai nanti terlalu cepat untuk mundur sehingga tenaga yang dipakai sudah berlebihan sedangkan dia belum mampu, nanti dia akan ngebuang juga. Makanya secara rutin dan istilahnya sabar, telaten, jangan terburu-buru. Nanti itu digandeng dari jarak dekat, nanti kalau sudah masuk, sudah sama gandengannya itu masuk terus ke kolong, kemudian tenaganya tidak berkurang, kecepatannya tidak berkurang, diundurkan sedikit, begitu saja. Diperhatikan saat dia turun itu dia ada apa istilahnya, gerakan yang seakan-akan dia mau ngebuang atau mengendorkan kecepatannya atau tidak. Kalau enggak, itu coba diundurkan lagi. Nanti kalau di satu titik dia kok mau ngebuang atau bahkan sampai ngebuang, dimajukan lagi. Ini gunanya untuk memupuk tenaga dia saat terbang gandeng. Yaitu karena kebiasaan terbang sendiri dan gandeng itu nanti tenaganya beda, teman-teman. Jadi pelatihan gandeng itu kalau menurut saya lebih bagus saat dia sudah full, misalnya ya, full start kemudian sudah ngolong. Nah, itu dilatih dengan gandengan yang bermacam-macam karakter lah. Ada yang gandeng lambung, ada yang gandengan yang speednya bagus. Pokoknya diselang-seling, dicoba terus sama gandengan yang lain. Tapi untuk awal-awal cari gandengan yang burungnya tidak usah nakal, tapi dia stabil ngolong, dia nuntun ya. Artinya dia bukan pesaing. Artinya pesaing itu kadang kan ada burung yang suka narung ya, itu sebaiknya dihindari dulu. Pakai toser yang memang betul-betul aman untuk membimbing dia turun masuk kolong di saat gandeng. Nah, kalau dia sudah terbiasa dan selalu ngolong terus, atau persentasenya ngolong lebih besar daripada persentasi dia tidak ngolong, nah itu bisa dicoba pakai gandengan yang lain, gandengan yang speed, gandengan yang tinggi lambung, gandengan yang agak nakal. Nah, kalau sudah mumpuni tenaganya, biasanya dia nggak akan ngebuang lagi. Itu yang saya perhatikan di lapangan ya. Karena ya itu tadi, tenaga itu sangat perlu sekali untuk saat terbang gandeng. Dia memang betul-betul mengeluarkan kemampuan yang dia miliki. Kalau memang tenaganya belum bagus, belum full betul-betul, biasanya dia nanti lebasan keberapa juga kelihatan kendor atau bahkan ngebuang. Jadi diusahakan untuk awal-awal itu dari dekat, pokoknya sampai dia betul-betul paten kolong, sudah nggak ngebuang saat gandeng. Nah, itu dilatih dengan gandengan yang bermacam-macam tipe. Nah, kemudian saat ngecor pun sebaiknya kalau menurut saya digandeng, supaya saat ngecor itu memang dia mengeluarkan kemampuan dia yang optimal. Sampai berapa lepasan, kemudian turunnya tetap ajek ya, tetap sama dari awal sampai akhir. Misalnya 10 lepasan, 11 lepasan, 13 lepasan, itu dia turunnya udah stabil. Nah, itu mungkin kalau menurut saya sih siap dilombakan. Kalau saya ya, mungkin kalau teman-teman beda. Nah, ini untuk yang sudah mulai coba gandeng itu sebaiknya jamunya juga dimasukkan secara rutin ya. Jadwalnya jangan dirubah, frekuensinya juga jangan dirubah, dibikin apa ya, konsisten gitu, supaya nanti secara bertahap burung itu akan naik tenaganya dan mumpuni tenaganya dan siap untuk dilombakan. Oke, kira-kira itu gambarannya ya, Mas siapa saja, kok Mas siapa saja, teman-teman sekalian yang punya burung yang saat apa
saat lepasan engkel dia rajin ngelong, tapi saat digandeng dia ngebuang ataupun nggak mau turun. Itu juga anu ya, pertanyaan itu juga dari Mas siapa saya lupa. Sudah agak lama baru saya jawab karena saya juga memperhatikan dulu. Jangan sampai nanti saya bagikan tapi saya belum yakin ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman yang pernah menanyakan dan juga teman-teman yang mengalami kendala burungnya suka ngebuang saat gandeng. Coba dilatih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan akhirnya burungnya teman-teman bisa dijadikan andalan sebagai player. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.